Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan belajar kita pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf pada pertemuan minggu lalu saya belum bisa hadir, jadi sempat tertunda satu kali pertemuan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan malam hari ini. Habibti fillah azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan masuk kepada babak baru. Dimulainya babak baru dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati begitu banyak penolakan dari orang-orang kufar Quraisy, beliau pergi ke Taif pun ditolak oleh orang-orang Thaqif. Kemudian beliau kembali ke Mekkah dan datanglah musim haji pada tahun 10 kenabian. Pada tahun 10 kenabian di bulan Dzulqa'dah tibalah musim haji. Dan datanglah utusan-utusan kabilah-kabilah dari berbagai negeri, dari berbagai penjuru Jaziratul Arab. Mereka semua menuju ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Dan kesempatan ini, kesempatan ibadah haji digunakan betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan agama Islam kepada para utusan-utusan tersebut, kepada orang-orang yang datang dari kabilah-kabilah dari seluruh penjuru Jaziratul Arab menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka kabilah per kabilah. Dari satu kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam datangi, kemudian menuju kabilah yang lain, kemudian menuju kabilah yang lain, dan begitu seterusnya. Dan tidak ada satupun dari kabilah-kabilah itu yang menerima ajakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Di setiap musimnya, dari mulai tahun keempat kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam setiap musim haji pasti beliau selalu mendatangi kabilah-kabilah. Mendatangi kabilah-kabilah tersebut untuk menawarkan Islam kepada mereka. Banyak sekali kabilah-kabilah yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kabilah-kabilah tersebut adalah kabilah Bani Amir ibn Sa'sa'ah. Di antaranya juga ada kabilah yang lain, yaitu Bani Muharib bin Fazarah, Bani Ghassan, Bani Murrah, Bani Hanifah, Bani Sulaim, Bani Abs, Banu Nasr, Kindah, dan yang lain-lainnya. Semua kabilah-kabilah tersebut tidak ada yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita detailnya kurang lebih tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kabilah Bani Amir. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam perkumpulan kabilah Bani Amir. Bani Amir bin Sa'sa'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka semua kepada Islam.
menawarkan kepada mereka Islam dan membacakan kepada mereka ayat Al-Quran. Ada salah seorang dari mereka yang bernama Buhairah ibn Firas. Buhairah ibn Firas ini mengatakan di dalam dirinya, waduh, ini orang ajaib ini. Kalau aku bisa mengajak orang ini menuju ke negeriku, membela dia bersama dengan kabilahku, mengambil dia dari kabilahnya, dari orang-orang Quraisy, kata Buhairah ini, la akaltu bihil Arab, maka aku pasti akan dapat menguasai jazirah Arab. Aku bisa berkuasa atas seluruh orang-orang Arab, kata Buhairah ini. Maka kemudian Buhairah mengatakan kepada Nabi SAW, ara'aita in nahnu baya'naka ala amrika thumma adharaka Allahu ala man khalafaka ayakunu lanal amru min ba'dik. Bagaimana kalau kami itu membaiatmu, menjadikanmu pemimpin, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepadamu atas orang-orang yang menyelisihimu. Apakah kemudian engkau akan memberikan kepemimpinan kepada kami setelahmu? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, innal amra lillah yada'uhu man yasha. Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepemimpinan tersebut kepada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka kemudian Buhairah mengatakan, afanahdifu nuhurana lil Arab dunak fa idza adharakallah kana al-amru li ghairina. Apakah kami itu mengorbankan batang leher kami untukmu, untuk menolongmu, tapi kemudian kepemimpinan akan engkau berikan kepada orang-orang selain kami? Maka kami tidak butuh perkara ini. Kami tidak membutuhkan apa yang engkau tawarkan. Mereka menolak untuk menerima ajakan Nabi SAW kepada Islam. Maka ketika mereka pulang ke negeri mereka, ketika orang-orang Bani Amir bin Sa'sa'ah pulang ke negeri mereka, mereka mendatangi tetua mereka, yang mana tetua tersebut, orang sesepuh di antara mereka tersebut, tidak bisa ikut waktu musim haji itu, tidak bisa ikut dengan kabilah tersebut untuk menunaikan ibadah haji, sehingga ia tetap duduk di negerinya. Maka kemudian mereka sepulangnya dari Mekkah menceritakan kepada sesepuh tersebut. Mereka mengatakan, ja'ana fata min Quraisy min Bani Abdul Muttalib yaz'umu annahu nabi. Mereka bercerita bahwa ada seorang pemuda dari kabilah Quraisy, dari Bani Abdul Muttalib. Dia mengaku bahwa dia seorang nabi dan dia mengajak kita semua untuk masuk kepada agamanya dan membelanya, berdiri di sisinya, menolongnya, dan mengajak kita untuk pulang bersama dengan dia, bersama dengannya. Maka kemudian orang tetua, orang sesepuh tersebut meletakkan tangannya di kepalanya. Waduh, ibarat kalau di kita tuh, loh kenapa kalian gak bawa ke sini dia? Kenapa kalian tidak memenuhi ajakannya, tidak menjawab panggilannya? Kenapa malah kalian tinggalkan dia? Waduh, celaka ini. Betapa besar perkara yang telah kalian lewatkan, kata orang tetua tersebut. Sungguh celaka kalian. Kalian itu sudah melewatkan kesempatan yang besar. Sudah melewatkan kesempatan yang sangat emas, kesempatan emas. Kata syekh tersebut, walladzi nafsu fulanin biyadih, demi zat yang jiwa fulan berada di tangannya, ma taquluha Ismailiyun qat,
hal itu belum pernah sama sekali dikatakan oleh seorang pun dari keturunan Nabi Ismail. Wa innaha lahaq, dan sungguh apa yang ia katakan itu adalah kebenaran. Fa aina ra'yukum kana ankum? Di mana otak kalian saat itu? Di mana pikiran kalian saat kalian mendapatkan tawaran dari pemuda tersebut? Kenapa kalian tolak? Karena tetua tersebut mengetahui bahwa apa yang ditawarkan oleh Nabi SAW adalah kebenaran. Adapun kabilah-kabilah yang lainnya, banyak dari mereka yang menolak seruan Nabi SAW, ajakan Nabi SAW menuju agama Islam, ajakan Nabi SAW untuk masuk ke dalam agama Islam. Banyak dari mereka yang menolak dengan keras. Di antaranya adalah Bani Hanifah, tempat munculnya Musailamah Al-Kadzab. Kabilah-kabilah tersebut menolak ajakan Nabi SAW. Selain dari kabilah-kabilah yang diajak oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam agama Islam, Nabi SAW juga mengajak orang-orang secara individu, secara personal. Nabi SAW mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi SAW tidak meninggalkan sebuah kabilah pun atau seorang pun dari pemuka kabilah, kecuali Nabi SAW ajak kabilah tersebut, kecuali Nabi SAW ajak orang tersebut ke dalam agama Islam. Nabi tawarkan agama Islam kepada pemuka kabilah tersebut atau kepada suku-suku yang didatangi oleh Nabi SAW. Maka di antara mereka secara individu banyak yang menerima ajakan Nabi SAW secara individu, bukan secara kabilah. Di antara mereka yang menerima ajakan Nabi SAW adalah Suwaid ibn Samit. Ada juga Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ada juga Iyas bin Mu'adz. Dan ada sahabat yang terkenal, Abu Dzar Al-Ghifari. Insyaallah teman-teman semua kenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Di antara mereka juga ada Dhimad Al-Azdi. Dhimad Al-Azdi. Saya ceritakan beberapa tentang mereka. Suwaid ibn Samit, suatu ketika dia datang ke Mekah. Suwaid ibn Samit itu berasal dari orang-orang Yathrib, dari penduduk kota Madinah sebelum disebut Madinah yang bernama Yathrib. Dan Suwaid ini adalah seorang syair. Orang syair itu biasanya cerdas, penyair itu biasanya cerdas, terkenal kecerdasannya di kalangan orang-orang Arab. Bahkan saking cerdasnya Suwaid itu terkenal di kaumnya itu sebagai seorang yang al-kamil, disebut sebagai orang al-kamil, yang begitu sempurna. Suatu hari dia datang untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh ke Mekah. Maka Nabi SAW mengajak Suwaid untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian Suwaid mengatakan, kayaknya tawaran yang engkau berikan itu mirip dengan apa yang aku punya. Maka kemudian Nabi SAW menanyakan, coba beritahukan kepadaku apa yang engkau punya. Maka Suwaid mengatakan, yang aku miliki adalah hikmatul Luqman. Hikmah dari seorang Luqman, Luqmanul Hakim. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa apa yang beliau SAW serukan, apa yang beliau SAW tawarkan itu lebih baik dari apa yang
engkau miliki lebih baik daripada hikmah yang dibawakan oleh Luqman, yang diajarkan oleh Luqman. Maka kemudian Nabi SAW mengajak Suwaid kepada agama Islam dan membacakan kepada Suwaid ayat-ayat Al-Quran. Maka kemudian Suwaid mengatakan, inna hadzal kalam hasanun walladzi. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, inna hadzal kalama hasanun walladzi ma'i afdal. Hikmah Luqman yang engkau bawakan itu betul, itu bagus, itu indah, akan tetapi apa yang aku bawakan itu jauh lebih indah, jauh lebih bagus daripada itu. Maka kemudian Nabi SAW membacakan ayat suci Al-Quran. Maka kemudian Suwaid memuji apa yang dibawakan oleh Nabi SAW dan pulang kembali ke Madinah. Akan tetapi sesampainya di Madinah, Suwaid dibunuh oleh orang-orang Yathrib sebelum terjadinya Harbu Bu'ath atau Ma'rakah Bu'ath, yaitu perang kabilah antara suku Aus dan juga suku Khazraj. Suwaid itu dilihat oleh kaumnya membawa ajaran yang sesat yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga mereka membunuh Suwaid. Di antara mereka orang-orang yang masuk Islam dengan dakwah secara individu adalah Tufail bin Amr ad-Dausi. Dan Tufail bin Amr ini berasal dari kabilah Daus, kabilah yang darinya seorang Abu Hurairah. Ingat ya, kalau Abu Hurairah ya, siapa nama beliau? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, dari kabilah Daus. Kapan Abdurrahman ibn Sakhr Abu Hurairah masuk Islam? Sebelum Tufail atau setelah Tufail? Jauh setelah Tufail. Abu Hurairah itu masuk Islam sekitar tahun 7 Hijriyah, setelah perang Khandaq. Tufail itu kira-kira pada tahun 10 kenabian. Tufail bin Amr ad-Dausi, beliau itu datang ke Mekah. Ketika orang-orang Mekah mendengar akan kedatangan Tufail bin Amr, mereka itu hendak memuliakan Tufail, karena Tufail merupakan orang yang terpandang dari suku Daus. Maka orang-orang Mekah itu ingin memuliakan Tufail. Sembari mereka memuliakan Tufail, orang-orang Quraisy juga mengatakan kepada Tufail, mewanti-wanti Tufail agar tidak mendengar apa yang dikatakan Nabi SAW. Tufail, kalau kamu nanti masuk ke Masjidil Haram, kamu masuk Mekah, jangan dengerin orang ini, jangan dengerin orang yang bernama Muhammad, karena perkataan dia itu seperti sihir yang dapat memecah belah orang, yang dapat memisahkan seseorang dari ayahnya, memisahkan seseorang dari ibunya, bahkan memisahkan seseorang dari istrinya. Maka jangan sekali-kali kamu mendengar apa yang dia katakan, kamu akan sesat, kata orang-orang Mekah, orang-orang kufar Quraisy kepada Tufail bin Amr ad-Dausi. Dan terus mereka itu mewanti-wanti Tufail, memperingati Tufail agar tidak mendengar Nabi SAW, sampai Tufail itu penat, pusing. Kok mereka sebegitunya tidak ingin saya mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, Tufail melihat Nabi SAW. Tufail pun berhati-hati supaya tidak mendengar dari Nabi SAW seperti yang diwanti-wantikan oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan saking
hati-hatinya Tufail, dia sampai menutup telinganya disumpel menggunakan cotton, menggunakan kain cotton, ditutup telinganya agar tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun tetap masuk Masjidil Haram. Tapi yang namanya orang ngomong, kalaupun kita pakai kain, omongannya keras, kita tetap dengar atau tidak? Kita tetap dengar. Dan Tufail pun tetap mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Tufail merasa, ini kok kayaknya bagus ya. Saya itu kan pemuka kaum, saya itu seorang penyair, saya itu orang yang cerdas. Saya itu tahu mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk. Kalau yang dikatakan oleh orang ini itu baik, kenapa saya tidak terima? Kalau apa yang dikatakan oleh orang ini buruk, ya tinggal saya abaikan saja. Tidak perlu saya hiraukan, kata Tufail. Maka beliau pun melepas penutup telinganya, kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, mengapa orang-orang itu begitu mewanti-wanti saya dengan kerasnya untuk tidak mendengar apa yang engkau ucapkan? Apa sih yang kamu bawa? Tufail ingin mendengar apa yang diucapkan, apa yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Tufail bin Amr. Dan Tufail bin Amr ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau takjub. Sesungguhnya yang engkau katakan ini bukan perkataan manusia. Kalau orang Arab tuh enak ya, yang paham bahasa Arab ya. Ketika dengar ini, oh ini perkataan yang bagus ini. Oh ini bukan syair, ini bukan sihir, ini bukan jampi-jampi. Mereka tahu. Dan seperti yang pernah kita pelajari, pernah saya sampaikan bahwa bahkan orang yang tidak paham bahasa Arab sekalipun, insya Allah bisa membedakan. Insya Allah bisa tahu, oh ini perkataan manusia, ini bukan. Jelas. Apalagi seorang Tufail bin Amr, seorang penyair, seorang yang cerdas, seorang pemuka kaum dari kabilah Daus. Ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran yang disampaikan, yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pun tahu bahwa itu bukan perkataan manusia. Maka kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi memeluk agama Islam, bersaksi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada zat yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Tufail mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah seorang pemuka kaum dari kabilah Daus, dan beliau meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan sebuah keajaiban, sebuah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Tufail agar kaumnya itu mempercayainya ketika ia mengajak mereka kepada agama Islam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun memberikan tanda tersebut kepada Tufail. Maka saat Tufail bin Amr pulang kepada kabilahnya, kepada kabilah Daus, kepada suku Daus, Allah menjadikan wajah Tufail itu bercahaya. Maka kemudian Tufail itu takut. Wajahnya bercahaya malah takut. Wajahnya terang benderang malah takut. Tufail takut kalau dia masuk menemui kabilahnya, menemui suku Daus, orang-orang akan menganggap bahwa Tufail itu terkena kutukan, sehingga wajahnya itu
bercahaya, bersinar kayak lampu. Waduh, ini orang terkutuk ini. Takut. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memindahkan cahaya tersebut selain dari wajahnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan cahaya tersebut kepada cemeti, pecut yang dia bawa. Kemudian dia ajak orang-orang Daus untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia ajak orang terdekatnya, istrinya, ayahandanya dia ajak, sehingga kemudian banyak dari kabilah Daus yang masuk agama Islam pada tahun ke-7 setelah Nabi SAW hijrah. Ia bersama dengan 70 atau 80 orang-orang dari kabilah Daus, dan di dalamnya ada seorang Abu Hurairah. Mereka datang ke Madinah untuk menemui Nabi SAW, membaiat Nabi SAW dan masuk ke dalam agama Islam. Tufail bin Amr ad-Dausi. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian di antara mereka juga orang-orang yang masuk agama Islam dari dakwah secara personal, dakwah secara individu, adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu berasal dari kabilah Ghifar. Ghifar itu berada di samping kota Yathrib. Dan Ghifar itu letaknya itu kebetulan adalah jalan yang dilewati oleh orang-orang Quraisy ketika mereka mau bepergian ke negeri Syam. Jadi orang-orang Quraisy itu sebagaimana kita ketahui, mereka punya kebiasaan rihlah dalam musim dingin, syita, dan juga saif, musim panas, untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, mereka itu melewati daerahnya kabilah Ghifar, melewati daerahnya suku Ghifar. Dan dari kabilah tersebutlah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu suatu ketika itu mendengar kabar bahwa di Mekah ada orang yang mengaku nabi. Muhammad mengaku sebagai seorang nabi. Wallahu a'lam, dikatakan oleh para ulama kemungkinan Abu Dzar itu mendengar dari Suwaid ibn Samit atau Iyas ibn Mu'adz. Kemungkinan, tidak pasti. Yang jelas Abu Dzar Al-Ghifari mendengar bahwa di Mekah ada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Maka kemudian Abu Dzar mengirimkan saudaranya untuk pergi ke Mekah mencari tahu kabar Nabi SAW. Pergilah saudaranya Abu Dzar ke Mekah. Kemudian sepulangnya saudara Abu Dzar ini, dia menceritakan kepada Abu Dzar tentang Nabi SAW. Tapi kabar yang diceritakan oleh saudaranya itu tidak membuat Abu Dzar puas. Kabarnya itu kurang meyakinkan. Sehingga kemudian Abu Dzar itu ingin bepergian sendiri langsung menemui Nabi SAW. Abu Dzar pun mengambil bekalnya, mengambil tongkatnya, berjalan menuju Mekah untuk menemui Nabi SAW. Setibanya Abu Dzar di Mekah, Abu Dzar kemudian masuk ke Masjidil Haram. Sudah Isya? Baik. Kemudian Abu Dzar mengatakan dalam dirinya, aku tidak ingin mendengar Nabi tentang Muhammad selain dari Muhammad secara langsung. Aku tidak ingin mendengar dari orang-orang Mekah, siapapun. Aku ingin mendengar langsung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Dzar itu diam-diam. Dia masuk ke Masjidil Haram, dia ingin tahu mana sih yang namanya Muhammad. Saya ingin mendengar
langsung. Maka ketika dia sedang duduk, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lewat melihat Abu Dzar. Pas Ali lewat, Ali lihat, kayaknya ini orang asing, wajahnya tidak dikenal. Karena kalau yang biasa kumpul di Masjidil Haram, Ali pasti tahu. Maka ketika melihat Abu Dzar, Ali mendatangi Abu Dzar. Ali mengatakan, kayaknya Anda ini orang asing. Anda ini siapa? Dari mana? Abu Dzar pun tidak menjawab. Dia tidak mau mengatakan kepada siapapun. Tapi dia mengiyakan bahwa dia adalah orang asing. Maka kemudian Ali mempersilahkan Abu Dzar untuk masuk ke dalam rumahnya. Menjamu Abu Dzar di rumahnya. Dan begitulah orang-orang Arab sebelum Islam pun mereka terkenal dengan ikramud dhaif. Mereka terkenal dengan memuliakan tamunya. Maka Ali radhiyallahu anhu memuliakan Abu Dzar. Kemudian bertanya kepada Abu Dzar, kamu itu datang ke sini untuk apa? Ali pengen tahu, kepo. Abu Dzar ini pengen ngapain? Maka kemudian Abu Dzar mengatakan kepada Ali, kalau kamu mau berjanji untuk merahasiakan tujuan aku datang ke sini, aku akan menceritakan. Maka kemudian Ali pun menjanjikan kepada Abu Dzar untuk merahasiakan apa tujuan Abu Dzar datang ke Mekah. Dan orang Arab terkenal dengan memegang janji. Aib bagi mereka seseorang mengingkari janji dari sebelum Islam. Maka kemudian Abu Dzar pun mempercayai Ali dan menceritakan kepada Ali bahwa dia mendengar ada seorang yang mengaku sebagai seorang nabi, kemudian mengutus saudaranya pulang menceritakan dan belum puas datang dan sebagainya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Dzar, kamu itu berbicara dengan orang yang tepat. Kalau benar tujuanmu itu untuk mencari tahu tentang Nabi SAW, maka kamu lihat besok ketika di masjid, Ali bin Abi Thalib menceritakan ketika di masjid, nih orang itu Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau jalan masuk ke rumah, kamu ikuti saja. Aku akan ikut bersamamu. Kalau ada orang yang lihat, aku takut orang itu akan mencelakaimu ketika engkau bertujuan untuk mendengarkan dari Nabi SAW, maka kamu ikuti saja Nabi SAW. Aku akan berjalan ke arah tembok, pura-pura benerin sendal, kata Ali bin Abi Thalib, agar orang-orang tidak menyangka Abu Dzar dibawa oleh Ali menuju Nabi SAW untuk menerima ajakan Islam. Maka kemudian Abu Dzar menemui Nabi SAW, bertemu dengan Nabi SAW, ditawarkan oleh Nabi SAW Islam, dan Abu Dzar masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi kemudian Nabi SAW mewanti-wanti Abu Dzar agar tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia telah masuk ke dalam agama Islam. Karena Nabi khawatir kalau ia menceritakan kepada orang lain, orang-orang akan menyiksa Abu Dzar sebagaimana orang-orang telah menyiksa sahabat-sahabat Nabi SAW. Tapi Abu Dzar tidak takut. Abu Dzar justru dia berteriak di Masjidil Haram mengatakan, ya ma'syara Quraisy, inni asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wahai orang-orang Quraisy, aku itu bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Apa yang dilakukan orang-orang Quraisy? Orang-orang Quraisy berkumpul mengelilingi Abu Dzar, kemudian dipukul habis, dijotos, dihanca kalau kata orang Sunda. Ditendang, dipukul Abu Dzar. Sampai datanglah Al-Abbas, paman Nabi SAW.
kemudian memeluk Abu Dzar dan mengatakan kepada orang-orang, "Ya ma'syara Quraisy, ini orang dari Ghifar. Jalannya kalian. Kalau kalian lewat Ghifar nanti habis kalian." Al-Abbas mengancam orang-orang Quraisy. Ini orang Ghifar. Kalau kalian lewat Ghifar nanti, kalian membunuh Abu Dzar ini, habis kalian nanti tidak bisa lewat jalan mereka lagi. Kalian akan dihabisi di sana. Maka orang Quraisy pun selesai, berhenti menyiksa Abu Dzar. Inilah kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Baik, kita adzan Isya terlebih dahulu, kita salat Isya, nanti insyaallah selepas Isya kita lanjutkan kembali. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan dari kisah tentang dakwah Nabi SAW kepada suku-suku maupun secara individu personal. Kemudian di antara di antara orang-orang yang masuk Islam dari dakwah secara personal selain dari Suwaid ibn Samit, Tufail bin Amr ad-Dawsi, Abu Dzar al-Ghifari, ada juga beliau yang bernama Iyas bin Mu'adz al-Ausi. Iyas bin Mu'adz itu berasal dari kabilah Aus. Kabilah Aus merupakan dua kabilah besar yang saling berseteru di kota Yathrib atau di kota Madinah. Nah, Iyas bin Mu'adz itu datang dengan teman-temannya ke Mekah pada saat itu untuk meminta pertolongan kepada orang-orang Quraisy, mencari sekutu untuk melawan saudaranya sendiri, yaitu orang-orang Khazraj. Dan kabilah Aus itu secara kekuatan mereka lebih rendah, karena orang-orang Khazraj itu lebih banyak dan lebih besar. Makanya orang-orang Aus itu mengutus utusan sekelompok orang menuju ke Mekah untuk mencari sekutu. Dan di antara utusan tersebut adalah Iyas bin Mu'adz. Maka ketika Nabi SAW menemui mereka, para utusan, di antaranya Iyas bin Mu'adz tersebut, Nabi SAW menawarkan, setelah mendengar dari mereka apa tujuan mereka datang ke Mekah, Nabi SAW kemudian menawarkan, "Maukah kalian saya ajak kepada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian cari di Mekah ini?" Kemudian Nabi SAW menawarkan kepada mereka Islam dan membacakan kepada mereka ayat Al-Quran. Maka ketika Iyas bin Mu'adz mendengar, "Wallahi hadza khairun mimma ji'na," demi Allah, yang kamu bawakan ini itu lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang kami cari di Mekah ini. Maka kemudian ada salah seorang di antara mereka yang bernama Abul Haisar. Dia itu mengambil tanah, kemudian mengambil segenggam tanah, kemudian dilemparkan ke wajah Iyas. "Ngapain ente bilang kayak gitu? Bukan itu tujuan kita datang ke sini. Kita itu datang ke sini mau mencari sekutu, mau meminta orang-orang Quraisy menjadi sekutu kita. Ngapain kamu malah justru memuji apa yang ditawarkan oleh Muhammad?" Dan pada akhirnya mereka tidak menerima ajakan Nabi SAW, akan tetapi Iyas ibn Mu'adz masuk ke dalam agama Islam. Iyas ibn Mu'adz lah yang menerima dakwah Nabi SAW. Kemudian di antara mereka juga orang-orang yang masuk Islam melalui dakwah Nabi SAW secara individu adalah Dhimad al-Azdi. Dan Dhimad al-Azdi ini berasal dari daerah Yaman. Ketika Dhimad datang ke Mekah, Dhimad itu mendengar
orang-orang jahil di daerah Mekah, mereka pada bersorak-sorak, Muhammadun majnun, Muhammadun majnun gitu. Orang-orang bodoh bersorak bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang gila. Maka kemudian Dimad mengatakan dalam dirinya, saya itu adalah orang yang biasa meruqyah, biasa mengobati orang lain di daerah saya. Kalau saya ketemu dengan Muhammad ini, siapa tahu saya bisa menyembuhkan Muhammad. Dimad ini orang baik. Dia pengen nyembuhin Nabi SAW kalau beneran dia memang orang gila, seperti yang dikatakan sebagian orang-orang. Maka kemudian ketika bertemu dengan Nabi SAW, Nabi SAW justru membacakan kepada Dimad ayat-ayat Allah dan menawarkan agama Islam kepada Dimad. Kata Dimad, loh ini bukan orang gila. Justru apa yang engkau katakan, justru apa yang engkau bawakan ini adalah hal yang menakjubkan. Dimad mengatakan, aku pernah mendengar perkataan-perkataan penyair. Aku pernah mendengarkan perkataan-perkataan penyihir. Dan aku sendiri adalah orang yang terbiasa meruqyah orang lain dengan jampi-jampi. Tapi apa yang engkau bawakan ini berbeda dengan itu semua. Apa yang engkau bawakan ini lebih baik daripada apa yang selama ini pernah aku dengar. Coba bawakan lagi apa yang engkau katakan. Nabi SAW membacakan khutbatul hajah yang biasa dibacakan oleh Nabi SAW. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Maka kemudian Dimad Al-Azdi pun ingin kembali mendengar, ingin diulang lagi saking senangnya mendengar perkataan tersebut sampai 3 kali. Maka kemudian Dimad pun masuk ke dalam agama Islam, menerima tawaran, menerima dakwah Nabi SAW. Mereka diantaranya adalah orang-orang yang menerima dakwah Nabi SAW secara individu. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Ini berlangsung kira-kira dari tahun keempat semenjak diutusnya Nabi SAW sampai ke tahun 10 dari diutusnya beliau SAW. Nabi SAW senantiasa mendakwahkan mereka, baik itu secara individu maupun secara kabilah-kabilah, secara suku persuku. Dan Nabi SAW ketika beliau mendakwahkan Islam ini kepada mereka para individu maupun suku-suku, ketika Nabi SAW menemui sebuah kabilah atau menemui seseorang dan mengajak mereka ke dalam agama Islam, setelah Nabi keluar, setelah Nabi pergi dari orang atau kabilah tersebut, datanglah Abu Lahab. Apa yang dikatakan Abu Lahab? Abu Lahab mencela Nabi SAW, mengatakan bahwa ini yang kamu dengar tadi adalah penyihir, adalah orang gila, jangan kalian percaya. Lihat, kaumnya sendiri, sukunya sendiri, orang-orang Quraisy saja mendustakan dia, bagaimana kalian mau mempercayainya? Abu Lahab senantiasa mendustakan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW selesai mengajak seseorang ataupun sebuah suku, sebuah kabilah, mengajak mereka ke dalam agama Islam, Abu Lahab senantiasa seperti itu. Maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab mengabarkan bahwa Abu Lahab merupakan orang yang celaka. Habibati fillah azallahu wa iyyakum. Selanjutnya pada tahun 11 kenabian setelah diutusnya Nabi SAW, tibalah di musim haji berikutnya. Dan seperti musim-musim haji sebelumnya,
Nabi SAW senantiasa mendatangi perkumpulan kabilah-kabilah, perkumpulan suku-suku di musim haji tersebut untuk mengajak mereka ke dalam agama Islam. Nabi SAW mendatangi kabilah dari Khazraj, dari Aus, dari Hudzal, dan kabilah-kabilah yang lainnya. Suatu ketika beliau berada di daerah Aqabah, yaitu tempat orang-orang melempar jamarat, melempar jumrah. Nabi SAW mendengar ada sekelompok orang dari suku Khazraj. Kira-kira mereka itu ada 6 orang, yaitu As'ad bin Zurarah, Auf ibn al-Harith, Rafi' ibn Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir ibn Abdullah. Kira-kira 6 orang ini. Mereka sedang berbincang-bincang. Nabi SAW tahu kalau mereka dari suku Khazraj. Kemudian Nabi SAW mendatangi mereka dan mengajak mereka ke dalam agama Islam. Seperti biasa, Nabi SAW menawarkan agama Islam kepada mereka, dan Nabi SAW membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Dan kebetulan orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, orang-orang penghuni Yathrib, mereka itu tahu bahwa akan muncul seorang yang mengaku nabi. Tahu dari mana? Mereka itu justru tahu dari orang-orang Yahudi di sekeliling mereka. Jadi di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi yang terkenal, yaitu kabilah Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Mereka orang-orang Yahudi itu mengancam orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, orang-orang Arab di Yathrib. Mereka mengancam, awas kalian, nanti Allah akan utus seorang nabi, kita akan mengikuti nabi tersebut dan kami akan memerangi kalian dan kami akan menang melawan kalian. Kata orang-orang Yahudi mengancam orang-orang Yathrib, orang-orang Arab di Yathrib. Maka kemudian ketika 6 orang ini mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka teringat, oh iya, kayaknya ini adalah nabi yang dijanjikan, yang diancamkan oleh orang-orang Yahudi. Maka kemudian justru mereka berpikir, ini nabi ngajakin kita nih, bukan ngajakin orang Yahudi. Wah, ini suatu hari nanti ini nabi juga akan mengajak orang Yahudi. Jangan sampai kita keduluan. Kebetulan nabi ini mengajak kita, ayo kita baiat nabi tersebut, kita ikuti nabi tersebut. Kita terima tawaran yang beliau tawarkan. Jangan sampai kita keduluan untuk mengikuti beliau oleh orang-orang Yahudi. Maka kemudian mereka berenam seketika itu pula mengikuti Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, kemudian menceritakan kepada Nabi SAW keadaan mereka di Madinah, bahwa mereka adalah 2 kabilah besar orang-orang Arab di Yathrib, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Terus saja mereka berperang. Salah satu peperangan terbesar yang terjadi antara mereka adalah Ma'rakah au Harb Bu'ath yang tadi diceritakan pada tahun 11 kenabian. Kira-kira pada awal-awal tahun 11 kenabian terjadi peperangan besar antara Aus dan Khazraj di Ma'rakah Bu'ath. Maka mereka mengatakan kepada Nabi SAW, baiklah, kami akan mengikuti kamu, kami akan membaiatmu. Siapa tahu kelak
ketika kamu datang ke kota kami, kamu bisa mendamaikan antara kami. Karena mereka sendiri sudah lelah, sudah capek. Karena perang ini adalah perang saudara. Aus dan Khazraj itu adalah saudara. Insya Allah akan kita bahas lebih detailnya di pertemuan berikutnya. Maka ketika kami mendengar kami mendengar engkau telah diutus dan engkau mengajak kami mengikutimu. Semoga engkau bisa mendamaikan antara kami di kemudian hari kelak. Maka berimanlah mereka semua dengan Nabi SAW masuk ke dalam agama Islam. Haibati fillah azza wa iyyakum. Di antara faedah-faedah yang dapat kita ambil dari tawaran Nabi SAW, dakwah Nabi SAW secara individu, secara personal maupun kepada kabilah-kabilah, kepada suku-suku adalah yang pertama, lihatlah bagaimana Al-Quran ini begitu berpengaruh terhadap seseorang. Nabi SAW ketika mengajak mereka, Abu Dzar Al-Ghifari, Tufail bin Amr Ad-Dausi, kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah, kabilah Hudhal, kabilah Bani Najjar dan lain sebagainya. Nabi SAW senantiasa membacakan ayat Al-Quran. Dan lihatlah bagaimana pengaruh Al-Quran ini terhadap mereka. Di antara mereka meskipun tidak menerima atau belum menerima dakwah Nabi SAW, tapi mereka semua mengakui kebenaran Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Lihatlah bagaimana seorang Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im. Ingat ya, Al-Mut'im bin Adi. Orang yang menjamin keselamatan Nabi SAW saat masuk ke kota Mekah setelah beliau ditolak dari Taif, kabilah Thaqif. Al-Mut'im bin Adi belum sempat masuk Islam. Akan tapi dia punya anak yang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tur. Suatu hari Nabi SAW salat maghrib membaca surat At-Tur. Sampailah pada ayat yang mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta tanpa adanya sesuatu? Seperti yang diyakini orang-orang ateis. Mereka tercipta begitu saja tanpa sebab apapun. Am humul khaliqun, atau mereka itu menciptakan diri mereka sendiri. Ketika mendengar hal tersebut, ketika mendengar ayat tersebut, Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatir. Hatiku itu hampir-hampir terbang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Masuk akal tidak? Seseorang itu tercipta secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan. Tidak masuk akal. Atau seseorang menciptakan dirinya sendiri. Tidak masuk akal. Maka ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi an yatir. Maka lihatlah bagaimana pengaruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pengaruh ayat suci Al-Qur'an terhadap jiwa, terhadap diri manusia. Maka begitulah hendaknya ketika kita mengajak orang lain kepada kebenaran, ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, hendaknya kita menggunakan ayat-ayat Allah. Kita menggunakan ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran ini selain indah lafadznya, indah maknanya, dan sudah terbukti dapat mempengaruhi seseorang. Karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada kebatilan, baik itu dari depan maupun dari belakang. Berbeda dengan quote orang lain.
Kan kita suka banyak tuh menukilkan quotes-quotes, baik itu dari kalangan ulama, dari sahabat, dari orang-orang bijak, ataupun dari tokoh-tokoh filsafat atau yang lainnya. Semua itu perkataan manusia yang masih ada kemungkinan salahnya. Tapi kalau firman Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak mungkin salah. Makanya ketika kita mendakwahkan orang lain, ketika kita mengajak orang lain kepada kebenaran, hendaknya kita membawa Al-Quran, membawakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Karena inilah kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk mengajak orang lain kepada tauhid. Dan tauhid inilah hal pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam serukan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada mereka suku-suku tersebut, kepada mereka individu-individu tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul la ilaha illallah kepada individu. Nabi mengatakan kepada kabilah-kabilah qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah sehingga kalian akan selamat. Maka inilah pentingnya kita mendakwahkan tauhid. Kita mendakwahkan kepada orang lain tauhid agar orang-orang itu selamat terlebih dahulu dari api neraka. Karena betapa banyak pun, seberapa banyak pun kebaikan yang dimiliki oleh seseorang, ketika dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia di hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Orang-orang kafir meskipun memiliki amal kebaikan yang banyak, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan amalan-amalan tersebut, kemudian Allah menjadikannya debu yang berterbangan, sia-sia, tidak bermanfaat untuk mereka sama sekali. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendakwahkan agama Islam ini. Lihatlah dari tahun ke-7, dari tahun ke-4 dari kenabian sampai tahun ke-10, sampai tahun ke-11, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendatangi kabilah-kabilah, mendatangi orang-orang yang datang ke Mekah, mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus asa. Kita terkadang mengajak seseorang sekali, dua kali, sehari, dua hari, seminggu, 2 minggu, orang itu tidak menerima, orang tersebut tidak mau dengerin. Kita langsung, aduh ini mah orang berhati batu katanya, nggak mau nerima kebenaran, yaudahlah biarin weh, putus asa. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan kita. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana kegigihan beliau dalam mendakwahkan agama Islam ini, seharusnya kita mencontoh kegigihan beliau. Seharusnya kita mengikuti bagaimana semangat juang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam ini. Kemudian berikutnya, pelajaran berikutnya adalah makanatul amni fid da'wati ilallah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kedudukan rasa aman dalam dakwah Islam, dalam menjalankan syariat Islam. Hendaknya kita pandai-pandai bersyukur. Kita hidup di negeri yang penuh dengan rasa aman. Salat 5 waktu alhamdulillah di masjid dengan aman. Tidak ada suara dar, der, dor. Tidak ada suara plum seperti yang saudara-saudara kita terima di bumi Palestina sana atau di belahan bumi yang lainnya.
Tidak seperti sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketakutan dalam menjalankan syariat Islam. Abu Dzar Al-Ghifari mengumumkan bahwa dia adalah seorang Muslim, langsung dipukulin, langsung ditendangin, langsung disiksa. Kita ngaku sebagai seorang Muslim, justru terkadang kita tidak menjalankan syariat Islam dengan baik. Padahal kita dalam keadaan yang aman, tentram, walillahil hamdu wal minnah. Maka hendaknya kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita doakan saudara-saudara kita yang berada di belahan bumi lain, terutama di bumi Palestina yang terzalimi, yang tertindas oleh orang-orang Yahudi, bumi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan saat ini dalam keadaan tertindas. Kita doakan mereka semua agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kepada mereka kemenangan, segera memberikan kepada mereka ketentraman, kenyamanan untuk menjalankan syariat Islam ini. Tapi pelajaran berikutnya, hibadi fillah azanallahu wa iyyakum, adalah al-waqtus tsamin. Waktu yang begitu mulia. Hendaknya kita lakukan, hendaknya kita manfaatkan waktu tersebut untuk melakukan hal terbaik, hal positif untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Selama itu kebaikan. Lihatlah Nabi SAW ketika beliau mendakwahkan agama Islam ini kepada kabilah-kabilah maupun kepada suku-suku, dan ternyata ada dari sebagian orang-orang kufar Quraisy yang mencela Nabi SAW, bahkan Abu Lahab senantiasa mengikuti Nabi SAW dan mencela Nabi SAW, mendustakan beliau, mewanti-wanti orang-orang agar tidak mendengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Nabi tidak menghabiskan waktu beliau yang mulia untuk menggubris apa yang dikatakan oleh Abu Lahab dan orang-orang lain. Nabi tidak menggunakan waktu beliau yang begitu berharga untuk menanggapi celaan-celaan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara sifat ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kalau mereka itu diajak bicara oleh orang-orang jahil, qalu salama, mereka mengatakan keselamatan. Mereka tidak menanggapi perkataan-perkataan tersebut, celaan-celaan tersebut, kecuali dengan kebaikan. Karena kalau orang-orang yang mencela, orang-orang pembenci, pendengki, orang-orang jahil, kalau kita tanggapi, justru terkadang seakan-akan kita malah memberikan empati, memberikan panggung kepada orang tersebut agar mendapatkan perhatian orang lain, agar mendapatkan perhatian masyarakat. Sehingga terkadang apabila yang dibawakan itu sebuah keburukan, sebuah kesesatan, orang justru akan orang akan mendapatkan perhatian tertuju kepada apa yang disampaikan oleh orang jahil tersebut. Oleh karenanya kalau ada orang jahil yang ngomong ngalor ngidul, gak jelas, apa yang disampaikan itu tidak berdasarkan kebenaran, tidak berdasarkan hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kasih kesempatan, jangan hiraukan, biarin. Tapi hibati fillah azan wa iyyakum, kemudian berikutnya adalah
orang ketika mendakwahkan kebenaran pasti ada aja rintangannya. Ada aja, selalu akan ada orang yang menentang. Selalu akan ada orang yang mencela. Dan begitulah sunnatullah subhanahu wa ta'ala dalam setiap orang yang menyerukan kebenaran. Pasti ada yang menentang. Lihatlah Abu Lahab. Selalu ngikutin Nabi SAW. Nabi menyampaikan kebenaran. Abu Lahab menyampaikan bahwa ini adalah seorang yang gila. Seorang penyihir. Apa yang dia sampaikan adalah kebohongan. Kalau kaum-kaumnya saja itu tidak mempercayai, bagaimana kalian akan mempercayai orang tersebut? Pasti selalu ada yang menentang dakwah. Abul Haisar ketika Iyas bin Mu'adz takjub ingin mengikuti apa yang disampaikan Nabi SAW, ambil tanah lempar ke muka Iyas bin Mu'adz. Dan begitu pun seterusnya. Dari zaman dahulu sampai nanti hari kiamat, selalu saja orang-orang yang membawakan, menyerukan kebenaran, pasti akan ada yang mencela, pasti akan ada yang menentang. Akan tetapi berbahagialah orang-orang yang menyerukan kebenaran adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Kata Nabi SAW, akan senantiasa ada dari umatku sebuah kaum yang mana mereka zahirina 'alal haqq, senantiasa menyerukan kebenaran. La yadhulluhum man khadhalahum, tidak akan membuat kerdil mereka orang-orang yang menghina mereka, orang-orang yang mencela mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala hari kiamat kelak. Wa hum 'ala dzalik, dan mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang tersebut yang senantiasa menyerukan kebenaran dengan berbagai macam rintangan yang dihadapi. Begitulah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina Allahumma bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.